Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C. Saya Wesi Salsabella dengan NIM A1D1231106 sebagai guru model. Saya Amna Ali dengan NIM A1D123105 sebagai pengamat. Saya Mariana Rambunan dengan NIM A1D123104 sebagai murid. Saya Safila Devenica dengan NIM A1D1231103 sebagai murid. Saya Rina Winda Astuti dengan NIM A1D1231102 sebagai siswa. Baiklah, kali ini saya akan memulai metode pembelajaran dengan metode membaca SQ3R. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah sarapan hari ini? Sudah, Ibu. Bagus, karena sarapan bisa membuat kita fokus untuk belajar dan membuat kita lebih fresh dan segar ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pelajaran kita dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu terlebih dahulu ya. Silakan acungkan tangan. Yang pertama, Mariana Tambunan. Hadir, Ibu. Baik. Selanjutnya, Saifilda Dea Venica. Hadir, Ibu. Rina Winda Astuti. hadir Ibu. Baik, anak-anak Ibu hadir semua ya hari ini. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini, di mana pembelajaran kita yaitu menggunakan metode membaca SQ3R, di mana metode ini adalah S yaitu survey, Q adalah question, read, dan review, dan juga recite. Dengan menggunakan pelajaran pertama yaitu IPA, dengan tujuan pembelajaran, dengan mengamati gambar yang ada, siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. Yang kedua, dengan membacakan teks bacaan yang sudah diberikan, siswa mampu membuat pertanyaan dan juga jawaban agar siswa lebih memahami terkait ekosistem dan hubungan yang ada di dalamnya. Muatan pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi-informasi penting dalam setiap paragraf. Baiklah, setelah Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita tadi, sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan 3 gambar yang telah Ibu tampilkan. Ayo, gambar pertama ini gambar apa anak-anak? Gambar hubungan simbiosis mutualisme, Ibu. Baiklah, sekarang pada gambar pertama, coba Mariana jelaskan apa sih hubungan simbiosis mutualisme antara kupu-kupu dan juga bunga. Ayo, silakan nak. Baik, Ibu, pada gambar yang pertama yaitu hubungan simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan antara dua jenis makhluk hidup, di mana kupu-kupu memperoleh keuntungan karena dapat menghisap madu dari bunga, dan juga bunga mendapat keuntungan karena dengan adanya kupu-kupu, bunga mendapatkan bantuan untuk penyerbukannya. Gambar kedua yaitu adalah hubungan simbiosis parasitisme atau simbiosis yang menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dirugikan, di mana tali putri mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup di tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya mendapatkan kerugian karena tali putri dapat membunuh tumbuhan inangnya. Gambar ketiga yaitu hubungan simbiosis komersalisme atau simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak, namun tidak merugikan pihak lain, di mana burung jalak dapat memakan kutu yang ada pada rusa dan
Rusa mendapatkan kebebasan dari kutu ini adalah proses yang tidak merugikan untuk rusa. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidup? Coba Ibu minta Dea. Apa jawaban Dea mengenai makhluk hidup itu membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidup? Apakah pertanyaan ini iya atau tidak? Karena makhluk hidup saling ketergantungan antar sesama makhluk hidup, Ibu. Nah, selanjutnya di sini Ibu mengajak anak-anak Ibu untuk membaca sebuah teks yang berjudul Rantai Makanan dan Jaring-Jaring Makanan. Jadi langsung saja, silakan Nak Mariana untuk membacakan paragraf pertama. Baik, Ibu. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat makanan sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivor. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Suatu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadinya persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mengaruhi satu sama yang lain. Baik, jadi setelah anak-anak Ibu membaca setiap paragraf yang sudah Ibu bagi tadi, silakan anak-anak Ibu membuat satu saja pertanyaan dari paragraf yang telah anak-anak Ibu baca tadi. Baik, apakah anak-anak Ibu sudah menemukan pertanyaan yang tepat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, dimulai dari paragraf pertama. Ayo, Mariana, silakan dibacakan pertanyaannya. Baik, Ibu. Dari paragraf pertama, saya mendapatkan pertanyaan yaitu, ada berapakah jenis konsumen dalam sebuah ekosistem? Ya, baik. Untuk paragraf kedua, silakan Saifilda, apakah Saifilda sudah menemukan pertanyaan yang tepat? Sudah, Ibu. Baik, silakan dibacakan pertanyaannya, Nak. Pertanyaannya yaitu, jelaskan alur atau proses yang terjadi dalam rantai makanan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari Rina Winda Astuti. Apakah Rina sudah menemukan jawaban yang tepat, Nak? Sudah, Ibu. Silakan dibacakan pertanyaannya.
Apa yang terjadi jika jumlah hewan dalam sebuah ekosistem semakin banyak, Ibu? Baik, pertanyaan yang bagus dari anak-anak ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ayo berlatih. Nah, di sini pada kegiatan pertama, setelah siswa membuat dan menjawab pertanyaan dari teks bacaan, siswa disilakan untuk mencari arti kosakata baru. Nah, jadi anak-anak tadi kan sudah membaca masing-masing paragraf yang sudah Ibu berikan. Di masing-masing paragraf tersebut terdapat kosakata baru yang dimana anak-anak Ibu silakan mencarinya. Kemudian anak-anak Ibu catat di dalam buku catatan. Selanjutnya kosakata baru tersebut anak-anak Ibu artikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kosakata tersebut dibacakan di depan guru dan teman kelasmu. Apakah anak-anak Ibu paham dengan penjelasan kegiatan satu ini? Paham, Ibu. Baiklah, Ibu berikan waktu selama 3 menit ya, Nak, untuk pengerjaannya, dimulai dari sekarang. Baiklah, untuk paragraf pertama, silakan Mariana sebutkan kosakata baru yang sudah Mariana dapatkan pada paragraf pertama. Baik, Ibu, kosakata baru yang saya temukan yang pertama, kebergantungan, yaitu keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, mengalir, yaitu bergerak maju. Yang ketiga, mangsa, yaitu pemakan. Yang keempat, berburu, yaitu mengejar atau mencari. Yang kelima itu kompleks, yaitu kesatuan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Seyfilda pada kosakata baru pada paragraf kedua. Ayo silakan, Nak. Baik, kosakata baru yang saya temukan yang pertama energi, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja. Yang kedua ekosistem, yaitu keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya. Yang ketiga produsen, yaitu penghasil. Yang keempat konsumen, yaitu pemakai. Yang kelima herbivore, yaitu pemakan tumbuhan. Untuk paragraf ketiga, silakan dilanjutkan oleh Rina. Ayo, silakan, Nak. Kosakata yang baru yang saya dapat yaitu yang pertama karnivora, yaitu pemakan hewan. Yang kedua omnivore, yaitu pemakan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga rantai, yaitu tali dari cincin yang berkaitan. Keempat jaring-jaring, yaitu rajutan dari benang yang banyak. Yang kelima komponen, yaitu bagian dari keseluruhan atau unsur. Baik, jadi anak-anak Ibu sudah menemukan kosakata baru di setiap paragraf ya, Nak. Nah, selanjutnya kita lanjut di kegiatan kedua. Jadi, pada kegiatan 2 ini, anak-anak Ibu silakan menemukan pokok pikiran pertama di setiap masing-masing paragraf yang sudah Ibu berikan tadi dan yang sudah Ibu bagikan tadi. Dan juga anak-anak Ibu menemukan kata kunci, maksudnya yaitu kata-kata yang penting pada paragraf tersebut. Sudah Ibu bagi tadi ya, untuk paragraf 1 Mariana, paragraf kedua Seyfilda, dan paragraf ketiga Rina. Oke, Ibu berikan waktu selama 2 menit ya, Nak. Baiklah, untuk paragraf pertama, coba Mariana jelaskan apa yang Mariana dapat temukan mengenai pokok pikiran dan juga kata kunci. Ayo silakan, Nak. Baik, Ibu, pada paragraf yang pertama, saya menemukan pokok pikiran yaitu kebergantungan makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Kata kuncinya ekosistem, tumbuhan, matahari, hewan, produsen, konsumen, herbivore, karnivor, dan omnivor. Baik, dilanjutkan oleh Seyfilda untuk paragraf kedua. Ayo, silakan, Nak. Baik, pokok pikirannya
yaitu energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Kata kuncinya yaitu energi, rantai makanan, produsen, konsumen, mangsa, dan pemangsa. Untuk paragraf ketiga, silakan dilanjutkan oleh Rina. Ayo, silakan, Nak. Baik, pokok pikiran. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kata kuncinya ekosistem, rantai makanan, produsen, jaring-jaring makanan, dan energi. Baik, berarti anak-anak Ibu sudah menemukan kosakata baru dan juga sudah menemukan informasi-informasi penting terkait teks yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, jadi pembelajaran kita selesai mengenai pembelajaran IPA dan juga bahasa Indonesia yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi sebelum pembelajaran Ibu tutup, apakah anak-anak ada yang belum memahami terkait pembelajaran hari ini? Jika anak-anak Ibu ada yang belum paham, silakan anak-anak Ibu bertanya. Saya Bu izin bertanya. Baik, silakan Mariana untuk bertanya. Setelah Ibu jelaskan mengenai rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan, apakah perbedaan antara keduanya, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus dari Mariana. Jadi dapat Ibu jawab, perbedaan antara jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Sedangkan rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jaring makanan memungkinkan konsumen memilih lebih dari satu makanan. Sementara rantai makanan hanya memungkinkan konsumen memilih satu makanan saja. Pertanyaan yang baik dari Mariana. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita tutup, ada baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dapat Ibu tarik kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Pertama, dalam ekosistem terdapat hubungan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan antara dua jenis makhluk hidup. Yang kedua, simbiosis parasitisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan pihak lainnya. Yang ketiga, simbiosis komensalisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak namun tidak menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Yang kedua, siswa mampu menemukan kosakata baru dari teks bacaan dan menemukan informasi-informasi penting dari setiap paragraf dan menentukan pokok pikiran bacaan di setiap paragraf. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.